Setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda untuk memulai bekerja, meski alasan utamanya adalah untuk menghasilkan uang. Ada beberapa orang yang bekerja karena hobi mereka sendiri, tapi kebanyakan orang saat ini lebih memilih bekerja secara fleksibel, yaitu dapat bekerja tanpa harus terikat dengan jam kantor dan waktu kerja harian yang terasa sangat lama dan membosankan. Memiliki lokasi dan jam kerja yang lebih fleksibel ini adalah dengan kamu menjadi seorang freelancer. Mereka yang menjadi freelancer ini biasanya bekerja di event organizer, weddingan, engagement, kedai kopi, event musik, dan lain-lain. Saat ini, kita kedatangan teman kita yang bekerja sebagai freelance. Oke, perkenalkan, nama gue Muhammad Majid Syauki. Gue biasa dipanggil Syauki atau Soki atau ya terserah kalian lah siapa. Gua lulusan SMK Telekomunikasi Telesandi Bekasi. Jurusan multimedia. Iya. Awal mula gue suka fotografi atau videografi, terus gue bisa terjun jadi freelance tuh ya awal mulai karena gue suka foto sih. Maksudnya karena gue suka foto, basicnya gue foto, gue ngelihat temen-temen gue yang pada belajar kamera gitu. Gue jadi tertarik. Dari gue bener-bener gue nggak ada alat ya, maksudnya gue nggak ada alat sama sekali. Gue minta ajarin temen gue belajar, dan akhirnya ya gue suka gitu sama foto. Gue tertarik sama fotografi, gue interest banget gitu. Pelajarinnya yang gue nggak ikut kelas fotografi karena bukan karena gue memilih otodidak tuh lebih bagus atau otodidak tuh berkembangnya lebih bebas gitu, bukan kayak gitu ya. Maksudnya gue lebih ngerasa ya gue nggak mampu buat bayar aja gitu kalau gue ikut kelas. Ya udah hasilnya ya dengan seadanya gitu gue jalanin terus ya. Akhirnya gue ngerasa wah gue interest banget nih, makin suka gitu, gue sering sharing sama temen-temen gitu. Akhirnya gue terus ngejalanin aja kali ya gitu sih kurang lebih. Motivasi gue semangat buat ngejalanin freelance tuh awal mulanya gue tuh kalau gue boleh cerita sedikit, gue mulai fotografi atau mulai suka di dunia ini ya gue karena emang gue awalnya kayak tadi yang gue ceritain kan, gue mulai dari foto ya. Gue mulai itu dari kurang lebih dari kelas 5 gitu, dari kelas 5 SD gue mulai fokus foto, bener-bener fokus banget di dunia foto atau videografi. Gue kelas 1 SMK. Tapi kalau gue mulai fokus di industrinya, kayak mulai gue fokus terjun jadi freelance itu ya 3 atau 4 tahun yang lalu lah. Gue makin semangat karena memang lingkungan gue juga ngedukung gue gitu. Teman-teman gue, berkat gue sharing juga sih sebenarnya, berkat gue sharing sama teman-teman gue gitu. Gue sharing ke teman-teman gue, cerita-cerita aja gitu kan. Gimana sih kayak gini contoh lah ya. Gimana kok lu bisa semangat ini gitu. Ya udah mulai dari situ gue ngelihat temen gue yang semangat, bukan berarti gue mau nyenggol temen gue gitu. Gue mau ada di atas temen gue, bukan. Tapi gue juga pengen punya semangat kayak teman-teman gue yang udah pada matang di industrinya gitu. Ya gitulah kurang lebih. Kalau sekarang nggak ada, bener-bener pure freelance kalau dibilang ya. Maksudnya gue sendiri gue nggak bilang gue freelance, gue bilang nganggur aja sih gitu. Cuman kalau orang-orang gue freelance ya udah terserah mereka. Kalau untuk mencukupi kebutuhan primer dan sekunder gue ngerasa bisa gue cukupi gitu. Bisa gue cukupi tergantung dari pribadinya masing-masing. Gimana mereka nge-manage semuanya gitu. Yang gue takutin, kalau dibilang yang ditakutin ya ada, pasti ada gitu. Semua orang yang udah levelnya di atas ataupun yang masih di bawah pasti ngerasa takut tuh. Ya ada, pasti ngerasa takut tuh. Ada banget gitu kalau menurut gue ya. Walaupun dia udah di atas juga, ya ibaratnya kayak lu naik jabatan aja lah. Makin tinggi jabatan lu ya makin tanggung jawab lu makin gede juga. Rasa takut yang lu alamin, maksudnya rasa takut yang lu nantikin ya makin gede gitu, maksudnya gitulah. Kalau dari pengalaman gue selama ya gue terjun, ya gue belum lama sih, maksudnya gue belum lama, tapi gue
gue ngerasa gue cukup struggle juga gitu di sini. Gue cukup struggle. Ya kalau misalkan yang lain yang lebih lama bilang lu baru segitu aja udah ngerasa struggle gitu. Ya udah itu mereka gitu. Itu mereka. Ya gue fokus sama diri gue sendiri aja gitu, apa yang gue alamin. Ya kan gue ngerasa kayak gitu lah ya. Gue ngerasa kurang lebih kayak begitu. Gue ngerasa karena emang gue berangkat dari bener-bener gue nggak punya alat sama sekali. Gue modal minjem doang sama temen-temen gue gitu. Gue makasih banyak buat temen-temen gue yang udah nge-support gue, udah ngedukung gue, masih sampai sekarang. Ya gue nggak pernah lupa lah sama temen-temen gue yang emang udah ngedukung gue juga gitu. Ya tapi kalau dibilang struggle ya cukup struggle ya banyak sih. Sampai sekarang juga gue masih ngerasa bener-bener gimana ya. Kadang tuh gue bingung juga gitu, masih nge-manage semuanya tuh ya bingung aja gitu. Walaupun kadang gue tahu jawabannya, tapi tetap aja ya ngerasa gue punya perasaan. Pasti setiap orang punya perasaan bingung gitu. Walaupun mereka udah tahu jawabannya gitu. Gue yang kerjaan gue selama freelance tuh ya kurang lebih foto dan video sih. Maksudnya fotografi dan videografi. Ya kalau foto entah gue ngerjain foto, maksudnya gue ngegarap foto panggung gitu, foto lamaran, foto prewed, foto wedding, masih banyak lagi lah yang sekiranya gue tahu gitu, gue tahu batas gue sampai mana dan gue ada di mana gitu. Ya sekiranya gue bisa ya gue gas gitu. Gue nggak mau gue bilang bisa ternyata gue nggak bisa gitu. Sebelumnya ya gue kalau emang gue bener-bener nggak bisa dan ada job lain masuk gitu ke gue yang emang gue ternyata bukan kapasitas gue nih, ya gue pasti gue lebih ngepelajarin lebih dulu sih, masih gitulah. Kalau dibilang gue bakal freelance terus sampai tua juga gue juga nggak bisa tahu juga ya. Maksudnya gue kalau dibilang gue nggak punya planning, nggak juga sih. Maksudnya gue punya planning ke depannya buat mulai dari sekarang gitu. Cuman ya kalau dibilang gue bisa nentuin atau enggak sampai nanti gue berumur gitu, gue jadi freelance terus atau enggak, ya gue nggak bisa nentuin gitu. Kalau dibilang gue nggak punya planning, ya gue punya planning gitu mulai dari sekarang. Kalau selama ini sih ya, kalau dari sisi finansial ya gue pinter-pinter gue nge-manage uangnya aja sih. Kalau dari sisi finansial ya. Tapi kalau dari sisi ya maksudnya gue untuk kebutuhan portfolio gue gitu, walaupun gue nggak ada job, gue harus tetap menuhin kebutuhan itu gitu. Ya gue nggak terus-menerus nunggu callingan gitu. Maksudnya kalau misalkan ada ada yang bisa gue lakuin, ada yang bisa gue buat, ya gue buat gitu. Buat menuhin kebutuhan portfolio gue. Kurang lebih buat gue bahan gue jualan lah gitu. Cara gitu lah ya. Tapi kalau finansial ya gue gimana pinter-pinter gue aja manage uangnya gitu. Harapan gue buat teman-teman yang masih baru gitu maksudnya, atau yang belum terjun sama sekali ke dunia freelance, ke industrinya gitu. Kalau dari gue ya jangan pernah ngerasa takut gitu. Takut pasti ada, nggak berani itu takut lah ya, pasti ada. Jangan lu ikutin rasa takut lu gitu, karena dari lu takut nggak bakal ngasilin apa-apa, karena lu nggak ada geraknya gitu, nggak ada actionnya. Gimana pun caranya lu cari semangat lu gitu di tempat dimanapun ya. Kalau gue contohnya gue tadi ya, kalau gue cari teman-teman gue yang emang gue ngerasa di sini vibes-nya bagus nih, positif nih buat gue sharing lah di situ. Contoh di satu wadah gue sharing, di satu wadah lagi yang emang positif buat gue ya gue sharing gitu. Maksudnya bukan sharing-sharing yang mendalam tentang diri gue ya, maksudnya seputar ini aja gitu, seputar industri ataupun hobi lu gitu. Ya gitulah kurang lebih. Tapi buat teman-teman yang udah terjun juga gitu, ataupun yang udah lama ya, kalau dari gue sih ya tetap semangat juga, lebih semangat lagi, termasuk diri gue sendiri. Buat teman-teman yang udah terjun ataupun yang udah lama gitu, makin keren-keren juga lah hasil-hasilnya gitu. Gue nggak pernah bilang ini foto jelek, ini video jelek, ini visual jelek, audio jelek. Gue nggak pernah nilai gitu, mau dari yang baru atau yang udah lama pun ya. Gue nggak pernah bilang kayak gitu ya, kayak bad visual atau gitu, itu gue nggak pernah bilang kayak gitu. Gue pernah sharing tentang itu ke temen gue, yang ada tuh cuman baik dan lebih baik gitu aja sih. Justru yang bikin karya-karya lu tuh jelek tuh ya karena terlebih dari attitude lu sendiri, dari diri lu sendiri.
pesan-pesan gue buat yang baru gabung, jangan takut gitu. Maksudnya jangan ngerasa minder lah. Kalau emang mau lu bener-bener mau serius ya udah sekalian gitu, nyemplung sekalian. Jangan cuma nyebur doang basah terus lu naik lagi. Ya lu bener-bener lu nyemplung sekalian gitu, nggak usah takut buat lu ada di sini gitu. Karena kalau menurut gue kalau lu terus ngerasa takut, lu bakal kurang lebih bahasa kasarnya lu bakal diinjek-injek terus gitu, bakal dimanfaatin orang. Ya tapi bukan berarti kita nggak ngerasa takut kita sama yang lebih tua, sama yang lebih dulu kita kurang ajar, nggak juga gitu. Kita harus tetap tahu batas diri kita gitu, tahu sopan santun dan segala macam lah. Kalau menurut gue jaga attitude dan lain-lainnya. Kalau gue sih ya gitu selama gue di sini. Terus buat temen-temen yang udah lama ngejalaninnya di dunia freelance ini, ya makin semangat lagi lah buat ngejalaninnya. Ya pasti yang namanya naik level tambah level gitu ya, makin banyak beban juga gitu. Tapi ya jangan pernah berhenti buat berkarya sih kalau buat gue. Oke. Dari gue cukup. Thank you teman-teman.